Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami hendak membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan baik. Bantu kami untuk mengenal kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 53 dan pasal 24 ayat 1-12. Demikianlah sabda firman Tuhan. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Ada Kuasa di Balik Batu yang Terguling. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Pasca Kristus, ada kuasa di balik batu yang terguling. Demikianlah tema Pasca GPM di tahun 2022 ini. Jika fokus kita pada kata kuasa, maka yang dimaksudkan pada tema ini bukan sekedar kuasa yang menyebabkan atau telah membuat batu penutup kubur Yesus dapat terguling. Namun sebenarnya menunjuk pula pada keberadaan di balik atau di belakang atau arahnya yang lebih tepat, yakni di dalam kubur tersebut. Kuasa tersebut adalah Yesus yang hidup. Kuasa Yesus yang hidup menunjukkan kuasa Allah yang menang atas penderitaan dan maut. Kubur sebagai bukti fisik akan kematian Yesus tak dapat menahan kuasa Allah untuk membangkitkan Yesus dan hidup di antara orang mati. Pertanyaan yang diberikan oleh dua orang malaikat tersebut, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" merupakan suatu pertanyaan kritis
untuk menarik keluar iman dari para perempuan itu. Untuk itu, para malaikat kemudian melanjutkan pertanyaan mereka dengan mengingatkan kembali perempuan-perempuan tentang perkataan Yesus terkait kebangkitan yang akan ia alami. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, penulis Injil Lukas menunjukkan respon para perempuan itu dengan mengatakan, maka teringatlah mereka. Kemampuan para perempuan untuk mengingat kembali menjadi daya dorong yang kuat bagi bertumbuhnya iman percaya dalam diri mereka. Iman yang sungguh-sungguh itulah yang kemudian memampukan para perempuan itu untuk selanjutnya menyaksikan kebangkitan Yesus kepada ke-11 murid Yesus dan semua saudara lainnya. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, semua peristiwa ini merupakan wujud dari kuasa yang ada di balik batu yang terguling itu. Untuk itu, kita sebagai orang percaya, hiduplah selalu dengan mengandalkan kuasa Tuhan yang hidup. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan tersebut tidak pernah sia-sia. Kuasailah kami ya Tuhan dengan kuasa kehidupan-Mu, ya Kristus penyelamat kami. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.